Pemirsa, setelah sempat berdamai, dua kelompok warga di kawasan Kramat Pulo, Johar Baru, Jakarta Pusat kembali terlibat tawuran. Meski hanya berlangsung singkat, sejumlah atap dan pagar rumah warga rusak terkena lemparan batu dan petasan. Tawuran antar dua kelompok warga ini pecah tepat di tengah permukiman padat penduduk di Jalan Kramat Pulo, Johar Baru, Jakarta Pusat. Kedua kubu terlibat aksi serang dengan menggunakan batu, kayu, dan bahkan petasan. Meski berlangsung singkat, bentrokan antar warga yang tinggal hanya berseberangan gang mengakibatkan kerusakan pada atap dan pintu gerbang sejumlah rumah warga. Baru pulang kerja, tobolnya langsung lempar-lemparan, udah main petasan langsung. Ya tiba-tiba aja begitu. Kurang tahu deh Pak kalau masalah gitu. Kalau kita berapa kalau udah langsung kumpul gitu. Nggak tahu dari warga-warga mananya kita juga nggak tahu. Tadi ini sampai ke sini nyerang rumah atau gimana Bu memang? Ya kok di dalam tuh anak-anak tiba-tiba ini muncrat ke dalam apinya. Pantulannya tuh sampai ke motor. Tawuran berhasil dibubarkan sejumlah tokoh masyarakat sebelum polisi tiba di lokasi. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab utama tawuran terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, Stefani dan juga pemirsa, ini hanya karena tak diberi uang, sekelompok preman mengamuk dan menyerang warung dengan menggunakan petasan. Dan akibatnya, pemilik warung serta pengunjung pun panik menyelamatkan diri. Aksi brutal sekelompok preman ini terekam kamera CCTV. Dengan mengendarai motor, sejumlah preman menyerang warung makan dengan petasan hanya karena tak diberi uang keamanan. Sejumlah pengunjung yang sedang makan panik dan berhamburan saat para preman menyerang. Akibat serangan, pemilik warung alami luka ringan. Dia pungli, nggak dikasih, dia nggak terima. Dia nggak terima, ya nggak senang lah, dia merasa hebat mungkin ya kan. Itu udah sering dah Bang melakukan pungli di sini Bang? Iya sering, dia meresahkan warga sini memang. Memang udah capek kali lah itu, kalau nggak percaya sama warga sekitar. Pihak kepolisian sektor Medan Sunggal telah melakukan olah TKP dan memintai keterangan saksi termasuk korban. Kini polisi tengah memburu para pelaku yang identitasnya telah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ayah penganiaya anak tiri di Surabaya, Jawa Timur akhirnya berhasil diringkus setelah sepekan diburu petugas. Nah, sebelumnya ini video aksi pelaku terhadap bocah berusia 5 tahun ini viral di media sosial. Inilah video kekerasan ayah kepada seorang anak tirinya yang masih berusia 5 tahun di sebuah rumah kos di Jalan Bogen Ploso, Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur. Dalam video berdurasi sekitar 28 detik ini, terdengar juga suara ibu yang memohon agar pelaku menyudahi aksinya. Lantaran viral di media sosial, pelaku melarikan diri. Namun setelah sepekan diburu, pelaku bernama Nanang Iskandar berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Indramayu, Jawa Barat. Terungkap, pelaku tega menganiaya anak tirinya karena jengkel kepada korban yang sering rewel. Saat itu, pelaku mengaku sedang kesal karena sudah lama tidak mendapat pekerjaan. Ya, gara-gara nggak kerja. Nyari kerja juga susah kan, Pak. Terus kamu lampiasan ke anak itu? Ya, nggak ngelampiasin juga. Banyak pikiran, hilap gitu, Pak. Rewel atau gimana waktu itu? Rewel banget, Pak. Emang banget, Pak. Dalam pemeriksaan juga diketahui jika Nanang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak tirinya sebanyak 5 kali. Yang dipersangkakan yaitu pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Berapa tahun ancaman? Ancamannya dia 8 tahun. 5 tahun. Ya, 5 tahun. Sementara itu, kondisi korban saat ini dalam kondisi baik dan sudah dibawa untuk diasuh oleh ayah kandungnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Seorang penjaga perpustakaan atau taman baca di Cilincing, Jakarta Utara ditangkap polisi karena pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ya, pelaku memberi uang Rp50.000 kepada korban untuk tutup mulut. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Jakarta Utara menangkap Nae Tua Parlindungan di rumah kontrakannya di Kampung Sepatan, Cilincing, Jakarta Utara.
Rumah kontrakan ini dialihfungsikan pria 40 tahun ini menjadi perpustakaan umum untuk anak-anak. Naik Tua ditangkap karena laporan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang biasa datang ke perpustakaannya. 4 korban merupakan anak laki-laki usia 6-11 tahun yang juga tetangga pelaku. Pelaku sudah 1 tahun mencabuli anak-anak dengan memberi uang Rp50.000 kepada korban. Seharusnya MTP ini adalah membuka perpustakaan umum. Yang menariknya adalah dia juga memasang wifi di situ sehingga anak-anak tertarik ke situ, baik untuk belajar maupun untuk main game. Kemudian dimasuk ke ruangan itu, dikunci dari dalam, kemudian dilakukanlah pelecehan seksual terhadap anak-anak. Ini sudah berlaku selama 1 tahun lebih. Pelaku pencabulan ini mengaku nekat mencabuli anak-anak karena terpengaruh sering menonton film porno. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, banjir masih melanda perumahan Priuk Damai, Kota Tangerang, Banten hingga Selasa pagi. Hingga kini warga terdampak banjir masih mengungsi di posko sementara. Pada Selasa pagi banjir masih melanda perumahan Priuk Damai, Kota Tangerang, Banten. Ketinggian air bervariasi dari ketinggian 1 meter hingga 2 meter. Sebanyak 500 kepala keluarga terdampak banjir dan harus mengungsi di sebagian tempat, seperti posko sementara, gor kelurahan Tangembor, dan masjid terdekat. Pihak Koramil ikut membantu korban banjir Perum Priuk Damai dengan membuka dapur umum. Nantinya Koramil akan membagikan paket sembako untuk warga terdampak banjir. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait banjir di perumahan Priuk Damai di Tangerang, Banten, kita sudah terhubung dengan Mahathir Muhammad di sana. Ya, Mahathir, hingga siang ini bagaimana kondisi di Tangerang, Banten? Ya, Lovi dan Stefani, untuk kondisi saat ini di perumahan Priuk Damai Tangerang, Banten, banjirnya memang masih mengenangi dari 1 kelurahan ini. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saya saja langsung mengajak Anda, Lovi dan juga Stefani, untuk berbincang dengan Komandan Koramil 06 Jatiwung selaku komandan kali ini yang bertugas, yaitu Mayor Armet Bambang Herianto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, ya, Mas. Pak, bisa jelaskan, Pak, mengenai kondisi saat ini di perumahan Priuk Damai? Ketinggian airnya paling tinggi sudah agak surut apa tetap sama seperti kemarin, Pak? Kondisi sekarang, informasi dari Babinsa setempat itu mencapai 2 meter 20 cm. Ini sudah turun kurang lebih 1 meter dari kondisi awal. Kondisi awal sampai 3 meter 50 cm, 3,5 meter. Dan saat ini kan emang kelihatan rumah sudah terpenuhi dengan air ya, Pak, sampai hingga ke atap. Ini warga-warganya mengungsi di mana saja, Pak? Warga sebagian mengungsi di tempat-tempat pengungsian yang sudah disiapkan, yaitu di Masjid Al-Jihad, kemudian di Gedung Serbaguna, kemudian sebagian warga juga mengungsi ke rumah saudara yang tidak terdampak banjir. Baik. Nah, saat ini dari Koramil 06 Jatiwung sedang melakukan apa nih, Pak, kegiatannya saat ini? Yang kita lakukan sedang melaksanakan patroli, mengecek ketinggian air, kemudian mengecek fungsi pompa. Kami cek sudah ada 2 pompa yang sudah mulai berfungsi, alhamdulillah. Kemudian sekaligus kita juga mengantarkan logistik, yaitu nasi bungkus kepada warga yang masih bertahan di rumah-rumahnya yang memiliki lantai 2. Jadi mereka masih bertahan di lantai 2. Ya, terakhir nih, Pak, setelah nanti airnya surut nih, Pak, apa langkah yang dilakukan oleh Koramil dan juga warga-warga sekitar untuk nanti ketika banjir surut nih, Pak? Yang jelas kita akan melaksanakan kerja bakti ya, gotong royong, membersihkan. Kita bersinergi dengan warga, dengan kecamatan, kelurahan, dengan dari pihak polsek. Nanti kita sama-sama membersihkan lingkungan sehingga bisa ditempati oleh warga kembali dan warga bisa beraktivitas secara normal. Oke, Pak, terakhir, sebanyak berapa banyak sih, Pak, warga yang terdampak, jiwa atau kepala keluarga saat ini? Yang terdampak sebanyak 1.670 kakak,
Kemudian kalau kita hitung jiwa sekitar 3.600 jiwa terdampak. Bapak, terima kasih Pak Bambang atas waktunya selaku Komandan Satuan Tugas pada hari ini. Semoga proses pembagian sembako juga tetap lancar Pak ya. Amin. Ya, itu dia Stephanie dan Lofi untuk pembagian sembako dan juga proses evakuasi dari beberapa warga yang masih menetap di lantai 2. Tadi disampaikan oleh Pak Bambang bahwa sebanyak kurang lebih 1.600 kepala keluarga terdampak dan juga sebanyak 3.700 jiwa saat ini terdampak dari banjir yang masih menggenangi di kawasan khususnya di Kelurahan Priok ini. Untuk sementara itu kembali ke Lofi dan Stephanie. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Sementara itu pemirsa, perbaikan jalur rel kereta api jarak jauh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pasca banjir terus dilakukan. Proses perbaikan jalur rel ditargetkan selesai hari ini. Petugas terus memperbaiki jalur rel kereta api jarak jauh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Usai terendam oleh banjir beberapa waktu yang lalu, kerusakan jalur rel ini terjadi antara stasiun Lemah Abang dan stasiun Kedung Gede. Kerusakan pada fondasi dan bantalan rel yang membuat jumlah perjalanan kereta api dari arah Jakarta terpaksa dibatalkan. PT KAI menargetkan perbaikan jalur rel selesai hari ini. Ya, upaya percepatan penanganan untuk menormalkan kembali dari jalur rel yang terdampak banjir antara Lemah Abang dan Kedung Gede terus dilakukan oleh seluruh tim dari PT KAI Daup 1 Jakarta. Dan ditargetkan proses perbaikan dapat selesai pada siang hari ini, sehingga untuk perjalanan KA jarak jauh sore nanti dapat kembali dioperasikan melintasi lokasi tersebut. Dan kami juga mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jasa karena proses percepatan perbaikan masih dilakukan pagi hari ini, sehingga masih terdapat 7 KA yang dilakukan pembatalan untuk perjalanannya. Sementara itu hari ini ada 4 perjalanan kereta api jarak jauh dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat kembali dibatalkan. Pembatalan karena kondisi jalur di antara stasiun Kedung Gede Lemah Abang belum aman akibat banjir. Tercatat sekitar 2.000 penumpang telah melakukan refund lantaran batal berangkat. Kemarin sejumlah perjalanan kereta api dibatalkan karena terdapat lintasan yang terdampak banjir. Ya, benar sekali. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan Pangeran Negara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pangeran, bagaimana kondisi terakhir di sana saat ini? Stephanie, Lofi, memang sampai dengan saat ini para petugas dari pihak PT KAI maupun dari pihak Kementerian Perhubungan masih terus berupaya untuk dapat memperbaiki jalur kereta api jarak jauh yang mengalami kerusakan akibat banjir yang sebelumnya menggenangi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setidaknya dari informasi yang kami dapatkan ada 8 titik jalur kereta api yang mengalami kerusakan antara stasiun Lemah Abang dan juga stasiun Kedung Gede, mulai dari kilometer 55+100 sampai dengan kilometer 53+650. Kendati demikian, kami saat ini sedang melaporkan dari salah satu titik dari 8 titik yang mengalami kerusakan. Setidaknya di titik kami ini kerusakan jalur kereta api terjadi ataupun ada sepanjang 30 meter jalur kereta api yang mengalami kerusakan di titik pertama, sedangkan di titik-titik lainnya ini kerusakan sangat variatif sekali, mulai dari 30 memang sampai dengan 50 meter jalur kereta api yang mengalami kerusakan. Kerusakan sendiri terjadi akibat banjir yang sebelumnya menggenangi kawasan ini, dan pada saat itu memang banjir masuk ke jalur rel kereta api sehingga membuat fondasi sekaligus bantalan dari jalur rel kereta api ini mengalami kerusakan. Jika Lofi dan juga Stephanie dapat saksikan, memang saat ini sudah ada beberapa kereta api yang melintas. Jika di belakang layar kaca Anda ini dapat Anda saksikan bahwa kereta api yang sedang melintas merupakan kereta api ketiga yang pada hari ini sudah berhasil melintas. Karena memang sebelumnya ada 2 jalur kereta api yang mengalami kerusakan, namun saat ini sudah 1 yang berhasil dituntaskan untuk dibangun kembali fondasi dan juga bantalannya, sehingga tugas dan juga tanggung jawab pihak PT KAI dan juga pihak Kementerian Perhubungan adalah untuk memperbaiki 1 jalur lagi. Memang pada hari ini ditargetkan akan rampung proses perbaikan, namun tentunya jika kami lihat kondisi di lapangan, memang para pekerja yang bertugas ini melakukan perbaikan dengan cara manual, artinya tidak ada alat berat yang diterjunkan ke lapangan, sehingga para petugas untuk dapat membangun fondasi sekaligus bantalan dari jalur kereta api terpaksa harus dengan menggunakan tangan dan juga alat seadanya. Alat yang digunakan seperti linggis dan juga misalnya ada cangkul, karena memang
akses untuk bisa masuk ke jalur kereta api ini sangat sulit untuk bisa ditembus oleh alat berat, sehingga para petugas pun terus berupaya untuk dapat memaksimalkan tenaganya saat ini. Proses pengerjaan memang dilakukan selama 24 jam, artinya memang mulai dari pagi hingga ke malam nanti juga akan terus dilakukan untuk bisa mempercepat proses lancarnya kembali arus perjalanan kereta api jarak jauh. Stefani, Lofi, memang dari informasi yang kami dapatkan, sejauh ini para petugas yang bekerja ada sebanyak lebih dari 500 orang. Dan untuk bisa memaksimalkan proses perbaikan, para petugas mengharapkan adanya kehadiran dari masyarakat juga yang berada di jalur rel kereta api ini agar dapat lebih banyak lagi tenaga yang bisa digunakan untuk dapat melakukan proses perbaikan. Stefan dan juga Lofi. Baik, terima kasih Pangeran Negara melaporkan langsung dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Masih terkait banjir, pemirsa, warga Pekalongan, Jawa Tengah harus menerobos banjir setinggi 1 meter untuk memakamkan salah seorang warga. Ya, proses pemakaman di tengah banjir dibantu personil TNI dan BPBD Pekalongan. Akibat banjir setinggi 1 meter yang mengenangi kawasan Kelurahan Panjang Baru, Pekalongan, Jawa Tengah, prosesi pemakaman warga yang meninggal menjadi pekerjaan besar. Keranda jenazah terpaksa diangkut dengan mobil dari Lanal, Tegal untuk menembus banjir menuju lokasi pemakaman umum. Setibanya di lokasi, keranda diusung warga untuk menembus banjir yang mengenangi akses masuk ke TPU Beji. Dibantu personel TNI dan BPBD, prosesi pemakaman akhirnya berjalan dengan lancar. Warga yang dimakamkan meninggal karena lanjut usia. Ya, untuk dalam hal ini kita memberikan bantuan. Kita kerahkan armada dan personil dari rumah duka sampai ke tempat pemakaman dan penyelesaian pemakaman, dan kita kembalikan lagi ke rumah duka untuk para saudara-saudaranya yang termasuk melayat juga dari keluarga korban almarhum. Hingga saat ini banjir masih melanda 2 kecamatan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Akibat banjir, ribuan warga mengungsi di puluhan lokasi yang telah disediakan pemerintah setempat. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.